Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, tanpa memperpanjang kata mukaddimah, langsung saja perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Oktari, NIM 2020129129, prodi PGSD dari kelas 5F Universitas Askia, mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen pengampu Bapak Khairul Azmi, SPD MSI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS 16 guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Statistik Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggunakan aplikasi SPSS 16 ini dengan menguji data menggunakan alat uji statistik Man-Whitney U-Test. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan Man-Whitney U-Test tersebut. Man-Whitney U-Test atau sering disebut uji U merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau uji beda bila datanya berskala ordinal atau ranking pada sampel independen. Sebuah sampel dikatakan bersifat independen apabila dua kelompok atau lebih tidak saling berhubungan, masing-masing anggota kelompok diberi perlakuan atau treatment sebanyak satu kali. Nah, untuk menguji data menggunakan Man-Whitney U-Test ini terdapat beberapa langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesisnya atau H1, H0, dan H1. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau signifikannya atau alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujiannya. Di sini menentukan kriteria pengujian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bila U hitung besar sama dari U tabel, maka H0-nya diterima. Yang kedua, bila U hitungnya kecil dari U tabel, maka H1-nya diterima. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik atau U hitung. Di sini ada dua rumus yang digunakan untuk menghitung U test, dan rumus tersebut digunakan keduanya. Nah, rumus tersebut yaitu yang pertama, rumus pertama yaitu U1 sama dengan N1 dikali N2 tambah N1 dalam kurung N2 ditambah 1 per 2 dikurang R1. Kemudian rumus yang kedua yaitu U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dalam kurung N2 ditambah 1 per 2 dikurang R2. Keterangannya, N1 yaitu jumlah sampel kelompok 1, N2 jumlah sampel kelompok 2, R1 jumlah ranking kelompok 1, R2 jumlah ranking kelompok 2. Nah, langkah-langkah menggunakan aplikasi SPSS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buka lembar kerja SPSS sehingga muncul menu utama SPSS. Yang kedua, buka menu, kemudian klik variabel view untuk mendefinisikan variabel yang akan diolah. Yang ketiga, buka menu, kemudian klik data view. Lalu masukkan data di atas dengan cara kolom kelompok diisi dengan kode kelompok 1 untuk kelompok 1 dan 2 untuk kelompok 2. Yang keempat, simpan data tersebut dengan nama uji U. Nah, tapi apabila kita tidak ingin menyimpannya, tidak masalah karena tidak akan berpengaruh terhadap data yang akan kita uji. Yang kelima, dari menu utama SPSS, klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, lalu pilih 2 Independent Samples. Yang keenam, pindahkan variabel nilai ke kotak tes variabel list dan variabel kelompok ke kotak grouping variabel, lalu klik Define Group. Yang ketujuh, isilah grup 1 dengan angka 1 dan grup 2 dengan angka 2, kemudian klik Continue, lalu klik OK. Dan terakhir,
akan muncul tabel outputnya. Kesimpulannya yaitu yang pertama, tabel 1 adalah menunjukkan nilai mean rank atau rata-rata ranking dan sum of rank atau jumlah ranking untuk setiap kategorinya. Kemudian yang kedua, tabel 2-nya yaitu menunjukkan nilai uhitungnya. Contoh permasalahannya yaitu seorang guru di sebuah sekolah SMA yang ada di Kota Padang ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPS di kelas 10. Untuk keperluan tersebut, guru tersebut tidak menggunakan metode diskusi pada kelas 10A dan menerapkan metode diskusi pada kelas 10B. Kemudian guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka diperoleh hasil belajar sebagai berikut. A. Kelas 10A memperoleh hasil belajar yaitu 76, 78, 71, 80, 70, 75, 76, 81, 70, dan 83. Kemudian B. Kelas 10B memperoleh hasil belajar yaitu 88, 92, 87, 89, 85, 86, 86, 90, 87, dan 90. Jelaskan apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 10A dan 10B tersebut. Hipotesis permasalahannya yaitu H0, artinya tidak ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 10A dan 10B. H1, artinya ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 10A dan 10B. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai uji statistik Mann-Whitney-Hughes tersebut. Nah, sekarang kita langsung saja menguji data tersebut menggunakan aplikasi SPSS 16 ini. Pertama-tama kita buka lembar kerja SPSS terlebih dahulu sehingga muncul menu utama SPSS. Yang kedua, buka menu lalu klik variabel view. Nah, di sini pada kolom name, baris pertama kita tuliskan hasil. Kemudian pada baris kedua kita tuliskan kelompok. Nah, pada kolom tipe dan width-nya tetap tidak perlu kita ubah. Sedangkan pada kolom desimalnya, kita ubah angkanya menjadi 0. Kemudian pada kolom label, baris pertama kita tuliskan hasil belajar IPS. Dan untuk baris keduanya kita tuliskan kelas. Kemudian pada kolom value, pada baris kedua, kita klik. Kemudian akan muncul kotak dialog value labels. Dari sini kita akan mengisi kolom ini sebanyak 2 kali. Pertama, kita tuliskan pada kolom value ini dengan angka 1. Dan pada kolom labelnya, kita tuliskan kelas 10A. Lalu kita klik add. Kemudian pada kolom value kita tuliskan angka 2. Dan pada kolom labelnya kita tuliskan kelas 10B. Lalu kita klik
add, kita klik add, kemudian kita klik OK. Nah, pada kolom missing dan columns-nya ini tidak perlu kita ubah. Kemudian pada kolom align-nya, pada baris pertama maupun kedua kita ubah right menjadi center. Kemudian pada kolom measure-nya, baik baris pertama maupun kedua kita ubah scale menjadi ordinal. Setelah itu kita klik data view. Kemudian akan muncul dua variabel pada layar, yaitu kolom hasil dan kelompok. Langkah berikutnya yaitu kita akan memasukkan data hasil banyak siswa beserta kelas siswa tersebut pada kolom hasil dan kelompok. Kolom hasil pada baris pertama sampai dengan 10 kita isi dengan data hasil belajar siswa kelas 10A. Yang pertama 76, 78, 71, 80, 70, 75, 76, 81, 70, dan 83. Kemudian pada baris 11 sampai dengan 20 kita isi dengan data hasil belajar siswa kelas 10B. Nilainya yaitu 88, 92, 87, 89, 85, 86, 86, 90, 87, dan 90. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengisi kolom kelompok dengan kelas siswa tersebut. Kolom kelompok ini pada baris pertama sampai dengan 10 kita tuliskan dengan kelas 10A. Nah, pada baris 11 sampai dengan 20 kita isi dengan kelas 10B. Setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test. Lalu pilih dua Independent Samples. Maka akan muncul kotak dialog seperti pada layar. Nah, seperti yang terlihat pada layar ini, di sini kita akan memindahkan data hasil belajar IPS pada kolom tes variabel list. Sedangkan kelas atau kelompoknya kita pindahkan pada kolom grouping variables. Kemudian kita klik define group, lalu kita pilih tes tipenya main with main view test tersebut. Nah, kemudian pada kolom grup 1 kita isi dengan angka 1, dan grup 2 kita isi dengan angka 2. Kemudian kita klik continue lalu klik OK. Nah, pada layar akan terlihat bahwa sampelnya terdiri dari 10 sampel dari kelas 10A dan 10 dari kelas 10B. Sehingga total keseluruhan sampel tersebut ada 20 sampel. Kemudian signifikannya kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H1-nya diterima, yaitu bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran IPS di kelas 10A dan 10B.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS 16 ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan tadi, saya mohon maaf, ataupun jikalau ada kata yang salah dalam penyampaian tadi, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.